Puji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Jemaat GPD Anugerah yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Injil Lukas 10 mulai ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Di situ ada cerita tentang Maria dan Marta. Sudah dapat semuanya, kita akan baca ya. Jangan main-main walaupun kita hanya beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kita mau menghormati kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak dapat melihat secara langsung saudara, tetapi ada satu pribadi yang melihat saudara saat ini sedang beribadah di rumah saudara bersama dengan keluarga saudara. Itulah sebabnya hormati kehadiran Tuhan Yesus. Dan biarlah kita beribadah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tidak ada yang main-main. Walaupun kita tidak ada di dalam rumah Tuhan, tetapi Tuhan itu ada di mana-mana. Saat ini Tuhan melihat saudara dan saya yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-38 sampai ayat yang 42, saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ayat yang terakhir, ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini cerita sudah sering kali kita dengar. Banyak kali dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu kepada anak-anak sekolah minggu. Dan di kebaktian umum sudah sering kali kita dengar ini cerita tentang Maria dan Marta. Apa yang dilakukan Marta tentunya tidak salah. Dia menerima Yesus di rumahnya. Dia melayani, mungkin dia membuat makanan yang enak-enak buat Yesus. Tetapi kita melihat di sini, saudara, pada saat Marta sibuk bekerja, sibuk, dia melihat Maria hanya duduk dekat kaki Yesus. Saudara jemaat yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
firman Tuhan pagi hari ini, saya akan beri judul Satu Saja Yang Perlu. Apa judulnya? Satu Saja Yang Perlu. Apa yang dilakukan Marta tidak salah. Tetapi pada waktu dia datang kepada Tuhan, ayatnya yang ke-40, ya, ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Jadi Marta, dia datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli? Saudaraku membiarkan aku bekerja sendiri. Suruhlah dia untuk datang membantu aku." Karena di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-39, di situ dikatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan sudah tidak suka untuk duduk dekat kaki Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Mereka lebih senang mendengarkan berita-berita yang tidak benar. Mereka lebih senang mendengar berita-berita hoax daripada mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saat-saat ini kita diizinkan untuk beribadah di rumah masing-masing, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi. Kita diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga. Maka kita harus mempersiapkan itu baik-baik. Jangan acuh tak acuh. Ada yang saya lihat, kalau di rumah saat ini saudara saya tidak bisa melihat saudara, hanya Tuhan yang dapat bisa melihat saudara yang beribadah saat ini, ya. Kalau di gereja, walaupun saya diam, tetapi saya suka mengamati setiap jemaat. Mana yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak sungguh-sungguh. Mana yang benar-benar mencari Tuhan dan tidak mencari Tuhan. Yang hanya setengah-setengah untuk mencari Tuhan. Kelihatan saudara. Banyak kali saya sedih. Saya melihat di dalam ibadah, kalau di gereja, ada yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Pada saat pujian dinaikkan, dia angkat tangan dan memuji menyembah Tuhan. Bahkan saya lihat, saya mendengar, karena kesungguhan hati di dalam memuji menyembah Tuhan, sampai menangis. Tetapi ada juga jemaat-jemaat, kalau di dalam gereja acuh tak acuh. Pada saat pujian dinaikkan, dia mulai dengan waduh, datang nih orang lagi memuji Tuhan sungguh-sungguh. Dia dengan gayanya yang mungkin dia merasa hebat.
dengan tangan di pinggang dan melihat ke depan yang memimpin pujian? Atau gayanya seperti ini? Atau karena sudah memakai gelang tangan hampir sampai di leher, dia mulai merasa hebat, mulai merasa bahwa saya lebih daripada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat GPD Anugerah yang ada, sudah puluhan tahun saya melayani saudara, dan saya mulai memperhatikan mana jemaat yang sungguh-sungguh dan mana yang tidak sungguh-sungguh, mana yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan mana yang acuh tak acuh akan firman Tuhan. Saya sedih sebenarnya melihat kalau ada jemaat-jemaat yang seperti ini. Nah, di dalam cerita ini ada Maria dan Marta. Dikatakan di sini Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jemaat yang suka duduk dekat kaki Tuhan, berdoa, ada waktu-waktu khusus berdoa kepada Tuhan, adalah jemaat yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dan jemaat yang suka duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan, adalah jemaat yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia saat ini. Jemaat yang suka duduk dan mendengarkan suara Tuhan adalah jemaat yang benar-benar mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak gampang mendengar ada suara di sebelah kiri mengatakan ini, di sebelah kanan mengatakan ini, di depan mengatakan itu, di belakang mengatakan ini. Yang ada di dalam kehidupannya adalah firman Tuhan. Berkali-kali saya katakan di mimbar ini, biarlah firman Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena jemaat yang suka duduk seperti Maria, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Saudara, kenapa saya katakan mereka adalah jemaat yang benar-benar mengasihi Tuhan? Pasti setiap kebenaran firman Tuhan yang didengar bukan hanya sekedar didengar, tetapi belajar melakukan firman Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada saat ini, saudara. Marta, dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan bilang apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jemaat yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Firman Tuhan berkata orang yang malas tidak boleh dikasih makan. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan harus rajin bekerja. Tetapi jangan sampai kita lupa. Hanya satu saja yang perlu, kata Yesus. Jangan sampai kita lupa. Kita sudah bekerja terus, bekerja sampai kita
lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara ingat bangsa Israel pada waktu mereka ada di Mesir, setiap hari mereka bekerja sampai mereka lupa untuk beribadah. Dan akhirnya dengan tangan Tuhan yang kuat, Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Hanya untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kita sudah kerja terus, ya, cari uang, dapat banyak uang, lupa kepada Tuhan. Bahkan ada banyak saya melihat saat ini, ada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, khawatir dengan keadaan dunia saat ini, bekerja terus. Setelah Tuhan memberikan berkat, lupa kepada Tuhan, lupa akan perintah-perintah Tuhan. Karena apa? Sudah tidak banyak bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya sampai punyanya Tuhan dicuri, sampai milik Tuhan dicuri. Pada saat mengalami masalah persoalan sakit penyakit, datang kepada Tuhan dan menuntut Tuhan, Engkau harus sembuhkan saya, Engkau harus berkati saya, Tuhan harus begini. Padahal saudara tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan tidak bilang, oh ya Maria, kasihan si Marta, kamu harus bantuin Marta. Tetapi Tuhan berkata, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saya rindu melihat kehidupan rohani jemaat GPD Anugerah semakin hari semakin bertambah-tambah di hadapan Tuhan. Seperti Yohanes, dia pernah berkata, biarlah engkau semakin bertambah-tambah dan aku ini semakin berkurang-kurang. Biarlah engkau semakin besar dan aku ini semakin kecil, Tuhan. Keadaan dunia saat ini tidak menentu, saudara. Dan hanya di dalam Yesus Kristus ada satu kepastian kehidupan. Itulah sebabnya saudara belajar untuk duduk dekat kaki Tuhan. Karena pada saat kita belajar seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan, terus mendengarkan perkataan Yesus, maka kehidupan rohani kita ini akan kuat. Tidak ada yang dapat menggoyahkan setiap anak-anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan. Tetapi banyak yang enggan, banyak yang tidak mau. Banyak sekarang orang-orang lebih suka duduk di warung kopi, bercerita hal-hal yang tidak benar. Memberitakan hal-hal yang tidak benar. Saya rindu semua jemaat
sekolah minggu, saudara, pemuda remaja, sampai dengan orang tua yang ada. Saat-saat ini, biarlah kita mau belajar seperti Maria, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Terus mendengarkan perkataan Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya dipercayakan 7 anak. Dan puji Tuhan, semua anak-anak saya melayani Tuhan. Satu ketika, pada saat saya mau melahirkan, ada yang datang hampir setiap hari, datang ke rumah saya dan berkata, kamu pasti akan dioperasi karena pinggulnya kecil dan sepertinya kelihatan tidak bisa melahirkan secara normal. Saya belajar untuk tidak menghiraukan kata-kata orang seperti itu. Dan saya belajar untuk seperti Maria. Saat itu saya banyak berdoa. Saya banyak membaca kebenaran firman Tuhan. Sehingga saya berkata, dengan iman, saya akan melahirkan secara normal. Dan apa yang terjadi? Saya melahirkan secara normal. Tidak seperti yang dikatakan orang itu, yang sudah mengintimidasi saya pada waktu itu. Beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Kamu harus operasi karena begini, begitu. Saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang senantiasa dekat kepada Tuhan. Hanya satu saja yang perlu. Judul khotbah pagi hari ini, hanya satu saja yang perlu, kata Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat GPD Anugerah Rumpin yang ada. Sudah puluhan tahun kita ada di tempat ini. Walaupun mengalami banyak masalah persoalan, tetapi pekerjaan Tuhan masih tetap berdiri tegak sampai saat ini. Semua karena apa? Karena Tuhan. Dan tidak lepas dari doa-doa kita semua. Doa-doa jemaat yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada jemaat-jemaat yang suka mendoakan kami sebagai hamba Tuhan yang melayani. Pagi hari ini saya rindu, saya ingin supaya kita semua belajar seperti Maria. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat yang terakhir ada di dalam Yesaya 30. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan, kata firman Tuhan. Sekali lagi saya baca, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan
ya. Garis bawahi di situ, bertobat dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Contohnya kalau datang ibadah itu, ibadah sungguh-sungguh. Nanti ada waktunya pemerintah memberitahukan kepada kita bahwa kita boleh beribadah lagi di gereja. Kalau datang di gereja, sungguh-sungguh datang ke gereja. Jangan hanya masuk sebentar. Pada saat firman Tuhan dibentangkan, apalagi mungkin yang mungkin tidak membuat telinga saudara itu enak, saudara keluar, saudara pergi tidur di mobil, ya, bertobat. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang dan percaya. Masalah persoalan, aduh saudara zaman sekarang, ya. Saat saya mempersiapkan firman Tuhan, pada saat saya duduk, saya merasa bahwa tubuh saya ini seperti pusing. Saya lihat meja, saya lihat lampu belajar bergoyang juga. Di dalam hati saya, apa saya tekanan darah rendah ya? Karena memang saya tekanan darah rendah kan. Tuhan, apa saya tekanan darah rendah? Ya, di grup keluarga saya bilang, ada gempa atau apa ya? Soalnya mama agak pusing ini, seperti bergoyang. Si Peter langsung, nggak ada mah, mama lagi bengong aja kali. Saya balas, mama nggak bengong, mama lagi baca firman Tuhan. Terus anak saya yang perempuan Angel, dia berkata, ada mah, tapi tadi jam 11. Tiba-tiba dia balas lagi. Tapi saya merasa bahwa ini ada gempa. Ada mah, ini berita terupdate. Ada di Lampung. Katanya hati-hati, ada gempa susulan. Saya turun ke bawah, ke kamar cucu-cucu saya. Waktu saya buka kamar mereka, si Clay bilang, Oma, tadi kata Mami lewat HP, hati-hati ada gempa susulan. Terus aku langsung berdoa, Oma. Luar biasa saudara ya. Waktu saya mendengar, saya terharu. Anak yang masih kecil, aku langsung berdoa, Oma. Apalagi yang menjadi kekuatan kita selain kita dekat dengan Tuhan? Di luar sana, orang-orang ketakutan, khawatir dengan keadaan yang ada. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Raja Daud pernah berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan itu yang dilakukan oleh Maria. Sampai Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Pada saat kita banyak duduk dekat kaki Yesus, dan saat itu kita mulai membaca firman Tuhan, kita mulai merenungkan firman Tuhan, sehingga pada saat kita sakit, kita dapat disembuhkan. Pada saat kita lemah, kita dapat dikuatkan. Pada saat kita bimbang, kita diteguhkan. Karena apa? Firman Tuhan, iya dan amin. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai di bait Allah terbelah menjadi dua.
tirai yang ada, tirai pemisah itu terbuka, dan saat itu siapa saja boleh datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Hanya satu saja yang perlu, kata Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua jemaat GPD Anugerah yang saat ini beribadah kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian, ini pujian lama yang pada waktu saya di sekolah Alkitab, setiap kali kami mau beston untuk tidur, ya berdoa untuk tidur bersama-sama, kami ada di ruangan tempat kami belajar dan kami mulai menaikkan pujian ini, memuji menyembah Tuhan. Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan. Engkau Allah yang kutinggikan, Engkau Allah yang kumuliakan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Ku berdiam diri di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, dan belajar mengerti rencana-Mu dalam hidupku ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan hamba berdoa khususnya bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, berkat-berkat dari sorga menjadi bagian milik mereka. Dan biarlah mereka boleh hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang tetap taat dan setia di dalam dunia yang semakin hari semakin jahat dan gelap ini. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu segala sesuatu yang terjadi semua seizin Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Ampunilah segala kelemahan dan kekurangan kami. Banyak kali kami jauh dari Tuhan. Banyak kali kami acuh tak acuh akan Engkau Tuhan. Banyak kali kami tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Ampunilah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan marilah sidang jemaat Tuhan yang ada, marilah kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus